Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur El Victor, di pagi yang penuh barokah ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam mengkaji dan mengaji di Fajar Syiar El Victor kali ini. Kali ini Romo Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, beliau uzur dan digantikan oleh guru kita juga Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas UNUSA ya di Surabaya, dan juga merupakan staf pengajar di Al Jihad dan juga dai muda dengan jam terbang yang sangat tinggi. Kali dulur El Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kita di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor. Dan apabila Anda yang ingin mengikuti kajian-kajian sebelumnya, sudah tersedia di YouTube El Victor FM Surabaya. El Victor FM Surabaya. Semua kajian yang telah kita kaji di Fajar Syiar sudah terupload di YouTube tersebut. Baik dulur El Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Yai? Alhamdulillah, Saya sehat-sehat. Bagaimana pondok pesantren, Zikir Rahmatal lil Alamin semuanya? Alhamdulillah, santri semuanya juga sehat. Alhamdulillah. Dan pembelajarannya insya Allah juga lancar. Lancar ya sekarang ya semuanya. Dan ini sekaligus pengumuman. Disebutkan kan majelis zikir. Leres. Majelis zikir Rahmatal lil Alamin itu untuk bulan Desember 2022 ini jatuh pada tanggal 31. Tanggal 31 ini bertepatan dengan malam tahun baru ya. Allah ya. Ini pun ditepakno kali Gusti Allah. Masya Allah. Supaya kita ini bisa membuka tahun baru dengan zikir. Makanya sebaiknya yang biasa ikut zikir ikut zikir derek supaya istiqomah begitu, apalagi malam tahun baru. Masya Allah. Walaupun tahun baru apa namanya Masehi, tapi kan jenenge tahun baru. Makanya dibuka dengan zikir, dengan istighosa, dengan pengajian, itu insya Allah akan lebih barokah. Amin. Hanya Romo Yai Muhammad Imam Hambali mengundang panjenengan semua untuk ikut zikir majelis zikir Rahmatal lil Alamin pada hari Sabtu tanggal 31 Desember. Malam tanggal 1 Januari. Masya Allah. Daripada nyumet mercon entano duit. Bakar-bakar duit. Mending istighosa, Masya Allah, zikir dan mendengarkan mauidhah hasanah. Seperti biasa yang akan berzikir Romo Yai Muhammad Imam Hambali. Dan yang akan memberikan tausiah insya Allah Romo Yai Qasim. Romo Yai Qasim Gresik. Gresik. Anteng brengos. Masih sakan badan brengos. Jadi monggo rawuh bahasanya itu mensyukuri kita ini masih diparingi panjang umur oleh Allah. Walaupun sebenarnya itu juga musibah. Tambah umur itu tambah cedek mati nih. Masya Allah. Musibah nih. Musibah. Tambah cedek mati nih. Nah, kadang-kadang wong niku nek ulang tahun Masya Allah. Geden-geden dirayakan. Umat lilin disebut. Padahal umure kalong. Umure kalong lu seneng. Itu kan berarti luar biasa. Jadi ya apik tradisi ulang tahun itu. Jadi bahasane sedih ngono mboten nemen-nemen.
Walaupun umur kurang tetap syukur. Sesuai moro-moro mati ngono. Harusnya sedih nih ya. Boten ya sebener syukur tadi. Karena kita ini nggak melok duwe umur. Nggih, nggak ikut punya umur. Laras. Masya Allah. Makanya monggo tahun baru Masehi 2023 kita buka lembaran baru itu dengan zikir rahmatan lil alamin bersama Romo Yai Muhammad Imam Hambali. Pasti tambah barokah. Pasti. Amin. Dan panjenengan yang belum punya kalender untuk tahun baru 2023 bisa didapatkan di Al-Jihad. Bisa waktu zikir atau mungkin bisa hari-hari biasa menghubungi kantor. Nomornya? Di nomor 8433 100. 8433 100. Itu Mas Ishak pengumumannya, dan tentu Romo Yai menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang sudah ikut dasar, ikut infak kalian surga, dan apapun lah bentuk infaknya lewat Al-Jihad, bukan untuk Al-Jihad tapi lewat Al-Jihad. Karena pengurus itu nggak ada yang diuntungkan dari Al-Jihad itu. Tambah mikir iya, tambah buntung. Makanya panjenengan infak sodako lewat Al-Jihad itu bukan untuk pengurus, bukan untuk Romo Yai, tapi untuk umat. Disalurkan. Mboten digegem dhewe. Dosa lah. Makanya itu disampaikan terima kasih, mudah-mudahan panjenengan semua yang sudah ikut infak hidupnya tambah barokah. Amin. Yang pasti diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Terutama semua itu kan diniatkan juga untuk keluarga. Kita hidup sebagai orang tua ini gak kanggo awake dhewe, tapi juga sebagai satu sarana nirakati generasi itu yang paling penting. Nirakati generasi Masya Allah. Ya Iwan, matur nuwun atas informasinya yang telah disampaikan. Baik dulur El Victor, kali ini kita akan ngaji panguripan yang akan dibadalkan oleh beliau Yai Muhammad Ikhwan MSI MPDI. Mari kita simak bersama. Monggo Yai, bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Betul Karim, Mas Ishak, sangat kami muliakan. Dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam naungan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan membahas satu tema tentang keluarga. Tentang keluarga. Zaman dulu itu ada satu keluarga, mulai mbah, anak sampai putu. Itu orang-orang yang mulia. Mbah, anak, putu. Itu orang-orang yang mulia. Mbah itu namanya Imron, anaknya namanya Maryam, putu nih asmane Aisyah. Masya Allah. Itu mulai mbah Yai Imron itu wong mulya. Mudun ke anak Ibu Maryam wong mulya. Mudun maneh ke putu Nabi Isa iku nggih wong mulya. Masya Allah. Bahkan karena kemuliaan keluarga ini sampai di zaman Nabi Muhammad itu nama-nama mereka ini dipakai sebagai surat di dalam Al-Quran. Masya Allah. Gitu? Satu Ali Imran. Yang kedua ada surat Maryam. Itu sebab mulyane wong. Makanya Al-Quran itu yang dijadikan surat
Kalau nama itu ya. Iya. Nek gak wong mulya temenan utawa wong betik temenan. Betul itu. Nggih. Wong sing gak pati jelas kayak saya Mas Isa ngene iki ketikake. Masya Allah. Nabi Muhammad mulia dipakai nama surat Muhammad. Warga Yai Imron mulia dipakai surat Ali Imron. Ibu Maryam mulia dipakai nama Maryam. Tapi dan kebalikannya, sebab dua bleki ya dipakai surat. Surat Al-Lahab. Iku mokong namanya. Enggak pati jelas itu ya biasa. Biasa mawon. Enggak pati terkenal ya. Masya Allah. Dan itu kan luar biasa. Tidak banyak yang begitu. Kalau Nabi Ibrahim itu mungkin lebih banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. 4 generasi. Tapi kan bapaknya Nabi. Oh iya. Kalau Yai Imron ini wong biasa. Orang biasa nih ya. Orang biasa, bukan seorang Nabi. Karena kalau nanti saya mencontohkan keluarga Nabi Ibrahim, itu Nabi baik. Begitu. Makanya saya mencontohkan keluarga Yai Imron. Itu orang biasa. Tapi diberikan kemuliaan seperti itu oleh Allah. Bahkan keluarganya dijadikan nama surah. Dan kisah hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, putunya, itu dijadikan materi di dalam Al-Quran. Masya Allah. Itu luar biasa. Masya Allah. Nah, yang penting itu, lalu apa yang menjadi rahasia keluarga itu kok sampai diberi kemuliaan seperti itu? Yang pertama, Yai Imron itu senang ngeramut masjid. Ngeramut masjid. Ya. Orang itu kan ngapunten kadang-kadang memandang orang yang rambut masjid itu gak batik dhuwur status sosial. Malah marbot. Itu biasanya jenenge marbot. Napa marbot itu? Biasanya ngurusi masjid. Padahal Yai Imron itu ya marbot. Ngurusi masjid begitu. Dan masjid itu namanya Masjid Al-Aqsa. Oh. Palestina itu dulu sing rambut Yai Imron. Yai Imron itu tadi ya. Bersih masjid. Ibadah di masjid. Pokoknya hidupnya itu senantiasa nggak jauh dari masjidnya. Dari Masjidil Aqsa. Apa bukti dari itu? Ketika Bunyai Imron ini mengandung. Mengandung itu sih meteng. Beliau itu nazar. Idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi ketika masih hamil itu, arek sing dikandung ini diwakafkan sama Bunyai Imron ke masjid. Untuk masjid. Masya Allah. Ya Allah. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, kula nazar. Besok nek anak sing teng weteng kula niki lahir, kula wakafaken kangge perjuangan masjid. Allah. Jadi mulai cilik niku arek pun diserahno teng Gusti Allah, teng masjid. Nah, itulah yang kemudian Allah itu berkenan membimbing anak ini menjadi orang yang betul-betul mulia di sisi Allah. Masya Allah. Dan harapannya itu anak yang dikandung ini lahirnya nanti laki-laki. Awalnya begitu ya. Karena saat itu belum ada USG. Jadi keyakinannya itu laki-laki. Keyakinannya itu laki-laki. Barang lahir cowek, dilala wedo. Gusti kalau sing lahir niki istri. Lah mboten sami lanang kali wedo. Dijawab sama lanang wedok iku padha. Akhirnya Ibu Maryam sik cilik niku langsung dipasang nang masjid.
cilik. Jadi hidupnya mulai kecil itu Ibu Maryam di satu mihrab di Masjid Al-Aqsa itu. Satu mihrab, satu tempat. Di satu tempat. Dan itu yang rawat itu Nabi Zakaria alaihissalam. Masya Allah. Dan Nabi Zakaria saat itu usianya sudah sangat sepuh tapi belum punya. Jadi yang rawat itu Nabi Zakaria. Diramu di mihrab itu. Sampai menginjak agak besar, menjadi remaja. Dan di saat di mihrab itu, mulai sejak kecil sampai remaja, itu tanda kewalian Ibu Maryam nih, pun konangan. Mengapa setiap Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrab, di sana itu selalu ditemukan makanan. Padahal nggak ada yang ngirim. Ono Nogosari. Ono lemper. Ono iwa ayam. Semacam-macam. Ditanya sama Nabi Zakaria, annalaki hadza, tekon dinduk kabeh ngene iki. Wa min indillah, kabeh iki sangka ngarsane Gusti Allah. Jadi yang ngasih makan itu langsung Allah, makanan dari surga. Bu Siti Maryam. Masya Allah. Jadi itu loh orang tua. Jadi meniatkan anak sejak kecil itu untuk perjuangan Islam. Kan beda dengan orang sekarang, ngapunten loh. Ya Allah, muga-muga anakku lho sing kula kandung iki besok dadi juragan beras. Arang areke gedhe po winter ngedoli berasi manis. Juragan temenan. Juragan. Masya Allah. Ya Allah, muga-muga anak sing kula kandung iki besok dadi wong sing ngrondindi. Temenan barang lahir ngelobo saya. Allah, astagfirullah. Salah niat itu. Salah niat katanya. Masya Allah. Jadi orang tua itu kebanyakan ngapunten. Memberikan sugesti kepada anak, bahkan si nang kandungan. Itu urusan ekonomi. Urusan dunia. Gini betul. Mulai cilik begitu. Besok cita-cita dadi apa nak? Dokter. Dadi apa pilot? Dadi apa tentara? Dadi apa guru? Jarang. Yang punya cita-cita jadi apa nak? Marbot kan enggak? Betul wonten. Masya Allah. Itu. Dan itu termasuk riya. Nah kebanyakan orang tua itu salah asuh mulai cilik. Makanya anak gak seneng nang masjid. Masya Allah. Lah Bunyai Maryam, Bunyai Imron, Yai Imron itu begitu. Mulai cilik anak sing nang kandungan itu diniatkan arek iki besok untuk perjuangan Islam. Walaupun akhirnya perempuan tetap diserahkan ke masjid Allah untuk meramut masjid. Ya Allah, begitu orang-orang dulu. Makanya Bapak, iya betul-betul hatinya memang untuk Allah. Mulai yara itu masih di dalam kandungan, di pasrah. Masya Allah. Sudah diwakafkan ke masjid Allah. Ya saiki kadang-kadang ya begitu. Orang tua anak nang masjid kadang malah gak pati seneng. Itu kan salah. Jadi mulai awal itu apa bahasanya? Dua anak itu harus niatnya sudah baik. Kalau sudah baik begitu, bahwa anak ini untuk perjuangan Islam, perjuangan Allah, nanti Allah yang akan membimbing hati anak. Masya Allah. Akhirnya apa? Ibu Maryam menjadi orang yang luar biasa. Gitu? Kekasihnya Allah. Beliau menjadi walinya Allah. Bahkan kelak di surga itu menjadi penghulu ahli surga dari kalangan wanita. Itu bisu Siti Maryam. Ya Allah, saking hebat. Bisa ngandung tanpa bapak. Tanpa bapak. Bisa ngandung. Saking suci nih.
Ya Allah, saiki nggih Maria. Keleleran. Gak duwe bapak iso meteng. Astagfirullah. Ya Allah. Oh, tapi memang ujiannya berat. Ujiannya berat. Makanya orang-orang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjidnya Allah. Anaknya itu akan dibimbing hatinya sama Allah. Makanya mulai cilik kok aja dididik. Arek iki seneng dunya. Urusan dunya itu wis mesti katut. Okay. Ya Allah. Makanya diulang agama sing temenan. Ya ini kan teladan bagi kita semua bahwa Ibu Nyai Imron ini betul-betul itu seorang perempuan loh. Perempuan ya. Perempuan. Kadang gak tegoan wong itu. Tapi Bu Nyai Imron ini seorang wanita yang luar biasa. Anaknya mulai kecil itu sudah diwakafkan untuk Masjid Al-Aqsa. Ya untuk bukan jadi apa-apa. Zaman dulu gak ono kiai. Yang ngeresiki masjid, ngeramun masjid. Gitu aja nih ya. Tapi kan akhirnya jadi orang yang luar biasa. Menjadi seorang ibu dari Nabi yang mulia. Nabi Isa alaihissalam. Teko mbae wis koyo ngono kualitas iman. Kualitas atine itu sudah begitu. Makanya nggih punya anak yang luar biasa. Dan insya Allah para kiai-kiai sepuh hatinya juga begitu. Beliau-beliau itu apa bahasanya? Punya pondok pesantren. Itu bukan untuk apa-apa. Ya tapi untuk semata-mata untuk memperjuangkan Islam. Akhirnya anak-anaknya kan banyak yang jadi. Jadi kayak Lirboyo itu berapa generasi? Peloso itu berapa generasi? Sampai sekarang keturunannya itu mulia. Masya Allah. Gak nyambut gawe. Buatan pontang panting. Buatan pontang panting. Napa maneh dadi penyiar? Belum buatan ngomong. Penyiar niki mulia. Alhamdulillah. Besok nang suaraku nggih tetep siaran. Ya Allah. Masya Allah. Wah, niatnya itu hanya untuk apa namanya? Dia peduli terhadap Islam. Peduli terhadap Islam. Makanya orang-orang tua yang punya hati seperti itu, insya Allah anak-anaknya itu diparingi derajat sama. Tapi kok mulai cilik anak iki wis dididik apa namanya? Keduniawi. Iso mbleset. Iso mbleset. Makanya kita punya hati itu ya apa namanya? Anak ini kalau bisa bisa ikut memperjuangkan Islam kan begitu. Misalnya nanti jadi dokter, ya dokter yang apa namanya? Punya perjuangan untuk Islam. Misalnya jadi seorang pengusaha yang dekat dengan Islam. Jadi seorang politisi yang dekat dengan perjuangan Islam kan begitu. Karena memang apa namanya? Hati yang seperti itu sugesti bagi anak begitu. Enggak, anak itu hatinya ya dekat dengan agama. Kalau mulai cilik itu sudah orang tuanya, anak iki wis di apa harapan jadi wong sukses urusan dunia gurung karuan. Atau dengan agama iya. Masya Allah. Makanya ini pelajaran bagi kita semua bahwa jadi orang tua itu punya hati yang begitu. Artinya kita sebagai orang tua tidak boleh mengedepankan atau mengagungkan keduniawian gitu ya di depan anak ini. Karena nanti pola pikir anak itu akan terbentuk. Yang harus saya cari itu. Mungkin bisa sukses tapi lali wong tua. Masya Allah. Saiki wong tua iku nek wis tuwek urip wong loro. Sing lanang watuk. Sing wedok loro. Susah anak. Makanya ini pelajaran bagi kita semua. Dan harapan kita memang anak-anak kita ini bisa menjadi orang-orang yang mau berjuang untuk Islam. Masya Allah. Maksudnya berjuang untuk Islam itu gak kabeh dadi kiai.
Ya jadi apapun itu punya kontribusi terhadap perjuangan Islam. Seperti Ibu Nyai Imron dan Yai Imron. Nah, itu satu. Yang kedua, mengapa keluarga ini sangat luar biasa? Karena ada satu ayat yang mengatakan, ya Maryam nuti wajudi warka'i ma'arrokan. Ibu Siti Maryam itu diperintahkan oleh Allah senang jamaah. Wajudi warka'i ma'arroki. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya senang jamaah. Orang tua utawa mbah sing seneng jamaah. Itu nanti keturunan banyak yang punya derajat. Masya Allah. Okay. Nular nggih, nular. Karena memang nopo bahasane kacang itu gak ninggal panjaran. Ngono tak cari wong Jawa. Jadi enggak ado sangka wong tuane. Dan yang membentuk hati anak itu ya Allah. Dan Allah itu melihat kebiasaan orang tuanya. Nek wong tuane seneng jamaah, anak iku gak dikongkon, ya seneng jamaah. Makanya ya sepuh iku. Anakmu gak usah ngongkon anakmu nemen ngaji. Pokok omamu kok gawe nggon ngaji, anakmu mesti ngaji. Begitu. Artinya keteladanan yang dikedepankan. Orang tua yang senang jamaah itu pasti hidup keluarganya itu barokah, anak cucunya juga menjadi orang-orang yang barokah. Dan ternyata perintah untuk berjamaah ini bukan hanya di zaman Rasul Nabi Muhammad. Tapi mulai zaman-zaman dulu itu memang kekasih-kekasih Allah itu senang berjamaah. Dalam beribadah? Dalam beribadah. Makanya Ibu Maryam mawon diperintahkan warkai ma'arrokai. Jadi awakmu kudu jamaah nek sholat. Ya mungkin sholatnya masih beda tata caranya dengan kita. Tapi setidaknya perintah itu sama dengan kita. Ono uang itu gak pati ke masjid, ke musola. Bahkan ngapunten nang musola masjid itu kadang-kadang setahun bisa. Itu pun gak mlebu. Waktu sholat itu gak mlebu masjid mau tokone keri. Anjopo. Dhuwur sandal-sandal itu. Loh, ono wong Islam setahun pisan gak masuk masjid. Ya Allah. Oh, itu masjidnya Gusti Allah. Dan masjid Allah itu rumah-rumah yang kelak akan ada di surga. Wong-wong gak pati gelem. Masya Allah. Nah ini jadi renungan lah. Mosok kita ini wong Islam gak tahu nama masjid. Loh, ada orangnya begitu. Jadi budal nama masjid itu pendak setahun pisan. Salat Idul Fitri. Idul Adha kadang mboten. Budal nama masjid yang waya wis dibeleh wedhuse. Oke. Masya Allah. Lo katanya Islam. Padahal setiap hari dia diberikan nikmat oleh Allah yang begitu luar biasa. Tapi kok gak ngilingi sing ngewahi nikmat itu. Sampai ya mungkin setahun 2 kali ya sholat itu. Masya Allah. Ada orang-orang yang begitu. Loh kok ya tego begitu. Maksud tego itu kok gak ngesakno awake dhewe. Karena orang ibadah itu ngapunten bukan untuk menguntungkan Allah. Tapi untuk dirinya sendiri. Kok gak ngesakno awake. Gak pernah diajak ke masjid. Gak pernah diajak ke musola. Gak pernah diajak ke majelis taklim. Uripe antarane omah karo kantor. Engko waya liburan rekreasi nang taman safari. Madano rupa. Allah astagfirullah. Aku wis padha bro. Nggih. Ya Allah. Mbok yo ke masjid. Orang-orang itu ngapunten. Itulah ketidakadilan kita memperlukan Allah dengan kepentingan kita. Tempat wisata sakmono wadone Yogyakarta di Parang.
Sampai luar negeri diparani. Masjid sebelah jarang disopo. Banyak yang begitu. Kate rekreasi sirang ngelu kupu golek obat. Kate salat sirang ngelu turu. Kita masih sa. Nggih. Itu sapa-sapa. Yo aku dhewe. Awak dhewe. Ya Allah. Oh. Dan terus derajat kita di sisi Allah sesuk iku ya apa? Nggih. Ngono kadang petanteng kaya wong wis mulya. Ya Allah. Jadi itu jamaah. Kalau memang nggak bisa ke masjid karena jauh mungkin atau hujannya bisa di rumah dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Jamaah dengan keluarga ya. Jamaah dengan keluarga. Ya Allah. Dulu saya punya guru itu. Nggak pernah ketinggalan jamaah. Kalau misalnya baru datang dari tindakan, kemudian sudah azan agak lama begitu, disuruh nunggu, tolong aja dikomati dhisik. Dan beliau nggak jadi imam, jadi makmum. Masya Allah. Jadi betul-betul menjaga Salat berjamaah. Salat berjamaah. Nah, makanya orang-orang dulu itu betul-betul iman itu luar biasa. Takwanya kepada Allah itu nggak diragukan. Kalau sekarang sangat diragukan, termasuk si ngomong. Masya Allah. Ya Allah. Oh, nah itu yang kedua. Yang ketiga, keluarga itu menjadi keluarga yang mulia karena wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Yang ketiga itu keluarga ini betul-betul keluarga yang anak dengan orang tua itu sangat berbakti. Ibu Maryam dengan orang tua sangat berbakti. Apalagi Nabi Isa dengan ibunya sangat berbakti. Wa barrom biwalidati. Jadi selalu berbakti kepada orang tuanya. Itu dalan-dalane derajat. Enggak ada ceritane wong sukses, wong barokah tinggal birrul walidain itu mboten. Makanya jalan pertama yang harus dilalui itu kalau ingin barokah hidup ini ya harus berbakti kepada orang tua. Dan pasti itu jenengan rungokno lah testimoni orang-orang yang sukses siapapun nggak pernah yang namanya meninggalkan wong tua itu nggak pernah. Mungkin anak itu sak suki tanpa bakti nang wong tua, tapi besok akhir hayatnya itu mesti entek satunya. Masya Allah. Moro-moro diparingi loro. Entek kayak bro. Gorong waras. Jadi matinya itu mati ngena. Karena dawuh Kanjeng Nabi itu banyak perbuatan dosa. Itu yang akibatnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Kecuali wani karo. Masya Allah. Wani wong tua itu langsung balasannya langsung. Dan nggak ada anak itu bahagia kalau hatinya menyakiti orang tua. Nggak ada. Karena ceritanya begitu. Misalnya ono tak guron. Ya Allah. Oh, makanya jangan sampai kita ini durhaka kepada orang tua. Makanya kemarin ada hari ibu itu. Ya bener. Padahal sini ya harusnya hari ibu itu nggak setiap hari. Setiap hari. Tapi memang kadang-kadang kita ini butuh momentum untuk mengingatkan kembali tentang kesadaran hati untuk lebih menyayangi seorang ibu. Ya Allah, kadang anak wani misui wong tua. Bahkan nenten anak mateni wong. Iku besok mlebu nandi nang akhirat. Ya Allah. Oh. Makanya wong niku nek atine peteng, atine anak niku wis mboten ketingal. Kebaikan itu mboten ketok. Sebab nggih luwih gedhe nafsune timbang
Gusti Allah. Ya Allah, makanya betul kata Imam Al-Ghazali. Dalam kehidupan dunia ini yang paling besar itu adalah nafsu. Wong iku nek nafsune gedhe, kita apa? Pembacaran njenengan delok. Petang ya. Nggih. Dunya koyo mek wong loro. Nggih. Liyane wis gak ketok. Ya Allah. Ya Allah. Sebab kalau sudah dikuasai oleh nafsu begitu, bunda rusak semuanya. Gusti Allah itu gak ketok. Bahkan ketingan. Sebab uang niku nek wis dikuasai oleh nafsu, bahasanya yukmi wa yusim. Micekno karo budekno kan begitu. Okay. Kupinge budek, mripate buta. Bahkan ketingan. Nah, makanya dia belajar kita ini menyayangi orang tua. Sing urip alhamdulillah dipaktek. Kalau sudah meninggal dunia, dia didoakan dan diziarah. Insya Allah itu yang menjadi jalan keberkahan hidup kita semuanya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat. Keluarga ini senang mendoakan ampunan buat orang lain. Ada dalam ayat Al-Quran itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa niku nek kali umat nemen saya. Sampai umatnya itu selalu dimohonkan ampun kepada Allah dosanya. Dan semua nabi memang begitu. Tapi Nabi Isa niku sing dihadapi itu wong Yahudi. Wong Yahudi niku masya Allah. Pol mbedhe. Pol bantai. Masya Allah. Kalau kiai-kiai sekarang itu enteng. Kalau zaman Nabi Isa luar biasa. Wong Yahudi terkenal. Mokong itu terkenal. Okay. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Mokong kan melengkapi tanah dirampas. Okay. Ya Allah. Nah, Nabi Isa itu mendoakan begitu. Agar umatnya itu semuanya diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Nah, makanya ini juga pelajaran. Kita ini kalau ingin punya keluarga yang barokah, anak-anak yang barokah, harus mau mendoakan orang lain. Harus mendoakan orang lain ya. Dan itu kan sunnahnya Nabi, sunnahnya para wali. Maksudnya sunnah itu apa namanya? Kebiasaan begitu. Da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Itu kalau berdoa bukan hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Bahkan terkadang itu saking senengin ndongakno wong liya sampai lali ndonga kanggo awake. Masya Allah. Ya, itu para nabi, para wali. Para ulama juga begitu. Yang didoakan itu santrinya, jamaahnya. Sampai lali. Ndongakno awake dhewe itu lali. Apa rahasianya kita ini harus senang mendoakan orang lain. Sebab donga kula panjenengan ini nek karo awake dhewe sering gak mandi. Tapi kalau mendoakan orang lain itu justru mandi. Nah, di sana loh. Dan berlakunya doa itu koyo oman karambol itu, Mas. Disentil rono, balik rene maneh. Apa bahasanya itu? Kembali. Ya kembali mental, begitu. Nggih, mental. Makanya kalau kita ndongakno awake dhewe kok gak mandi, coba doakan wong. Kadang-kadang kurang ndongakno atine wis napa bahasane? Wis nesu dhisik. Latar gawe ndongakno wong. Wah, kene dhewe kurang oleh jodoh. Lu kan abot itu. Abot. Kalau enggak ikhlas apa? Ya Allah, mugi-mugi tangga kula sing durung oleh bojo niku ndang ketemu jodoh. Iku abot. Kanggone wong sing jomblo wis tuwek. Oh, tambah abot. Abot. Ya Allah.
Orang sing gak patik duwe duit. Ndongakno wong oleh rezeki lu apa? Nggih. Padahal doa-doa yang seperti itu suatu saat akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kan ini para yai, ulama-ulama sepuh itu ndongakno umat. Jarang ndongakno keluargane dhewe. Ki santri kula, jamaah kula uripe barokah, rezekine lancar. Ngoten. Masyaallah. Jarang ndongakno awake dhewe napa maneh anake. Tapi kan akhirnya kebaikan itu kembali kepada dirinya sendiri. Wah, Allah niku lho. Bahasane napa bahasane? Mboten tilem, mboten sari. Allah itu melihat apa yang kita lakukan itu dilihat sama Allah. Masya Allah. Maka kadang-kadang kita ini napa nggih? Berat ndongakno wong liya itu berat. Padahal itu satu kebaikan yang sangat luar biasa. Gak bondo ndongakno wong liya. Tapi apa? Gitu loh. Napa mana didolimi? Allah astagfirullah. Apa mana didolimi? Nggih. Betul, aku dhewe gorong karuan kuat. Misalnya krungu paman dulu sing ngenteni warisan misalnya. Lu pamanmu sing ngenteni warisan loro. Ku nek atine memang gak iso mengendalikan. Ya mungkin langsung ngamuk tambah. Nggih. Wapok babahno ndang mate. Mungkin ndongakno wong sing posisi koyo ngoten kan abot. Abot. Ya Allah, muga-muga ndang waras paman kula Gusti. Abot. Padahal doa seperti itu nggih sunahi para nabi, para rasul, para wali. Kanjeng Nabi ketika dilempari batu Taif. Kanjeng Nabi ini tetap sabar. Bahkan berdarah-darah. Giginya sampai nopo tangga. Kanjeng Nabi sabar. Justru malaikat sing jaga gunung itu sing gak sabar. Lho malaikat sing gak duwe nafsu kok ngamuk. Gak sabaran. Mboten sabar. Iya. Kanjeng Nabi mbok nggih nyuwun izin teng Gusti Allah. Gunung niki tak angkate tak blekane teng wong Taif. Kanjeng Nabi napa? Ojo malaikat. Asallahu ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Sapa ngerti saiki wong tuane gak iman. Tapi besok anak-anak iman nang Gusti Allah enggak menyekutukan Allah ya Karim. Masih ada husnudzan. Kanjeng Nabi. Nggih. Duduk masih sah. Nggih. Anjane bener nek Kanjeng Nabi Muhammad dados nabi. Wong atine kaya ngoten. Nek kula jenengan gak dadi nabi, wong ngamukan. Ndongakno wong iki lho gak gelem. Ya Allah, kok wong liya kadang dulure dhewe lho. Nggih. Wong tuane dhewe lho, Mbok. Anake dhewe lho, Mbok. Kan begitu. Kadang kita orang tua diuji dengan anak. Wis gak gelem ndongakno. Kadang anak diuji karo wong tuane. Wis gak gelem ndongakno wong tua. Padahal itu sik dulur. Apa maneh ndongakno wong. Makane nggih, lakon sing abot iku nyebabno mudhune derajat kan begitu. Tapi nek kula jenengan nuruti nafsu ya gak oleh derajat. Nggih. Nggih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya dulur ya. Ini untuk pelajaran bagi kita semua. Tapi kita akan lanjutkan lagi nanti. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita kali ini bersama guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Ikhwan, MSI, MPDI. Baik Kiai, ada telepon yang sudah masuk, kita terima Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Di mana? Ibu Sri Sidarjo. Monggo.
Nggih. Heeh, heeh. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Heeh. Nggih, nggih. Heeh. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Sri Sidoarjo. Ya, monggo ya. Nggih, panjenengan sampun leres salat, sedekah, Quran ngaji. Dan diteruskan kesabaran itu. Karena di dalam Al-Qur'an enten isbiru wasobiru. Sabarokan. Lan kuat-kuatno kesabaran. Lan kuat-kuatno kesabaran. Jadi wasobir itu kuat-kuatno kesabaran. Sudah sabar. Okay. Tapi diperintahkan lagi wasobiru, kuat-kuatno kesabaran. Sabar itu kan sudah nggak ada batas. Okay. Tapi tetap wasobiru, isbiru, wasobiru. Ditambahi Allah warobitu. Warobitu itu siap siaga. Artinya panjenengan kalau hidup ini atau kita sudah diuji sama Allah, iku engko mesti ana ujian mana? Dengan ujian yang lalu isbiru wasobiru. Dengan ujian yang akan datang warobitu, siap siaga. 3 masa berarti ini. Masa lalu, masa sekarang yang akan datang juga ya. Makanya yang namanya orang hidup pasti akan diuji sama. Diuji sama Allah. Urip mati itu ujian. Awal surat Tabarokan begitu. Yeah. Makanya dunia ini darul mihan. Panjenengan tempati ujian. Panjenengan Ibu Sri kalau sabar betul. Besok mati, masya Allah. Mboten enten kesusahan nang ati niku. Nang alam barzah iku isine seneng. Bunga. Apa? Sebab iso isbiru wasobiru. Iso sabar tur muat-muatno kesabaran. Hanya panjenengan mungkin sekarang nangis dengan ujian itu. Jadikan suatu saat panjenengan akan tersenyum dengan ujian. Masya Allah. Nah, wis tutuk tingkat itu panjenengan, masya Allah. Hati niku isine seneng. Diparingi nikmat ya syukur. Diparingi ujian ya syukur. Mengapa? Karena hakikat ujian itu nikmat. Orang diuji sama Allah, nek duwe dosa, dosane disepuro. Kalau seandainya dosanya wis resik, diangkat derajatnya sama Allah. Nah, itu yang harus disyukuri. Makanya kita ini memang apa bahasanya? Gak pantes ndonga nek urip iki gak ono ujian. Betul mantap. Donga itu kalau datang ujian, ya apa ndang oleh pitulunge Allah cepat akan diparingi solusi sama Allah. Karena mboten enten mung urip kan ujian. Jadi isbiru wasobiru. Sabarlah lan kuat-kuatno kesabaranmu dengan ujian saat itu. Nek wis mari warobitu, siap-siap siaga dengan ujian yang akan datang. Masya Allah. Kalau sudah misalkan sudah masuk ke titik yang mana tidak kuat gitu ya, karena memang merasakan wah ini wis kutudang bunuh diri ya. Nah ini bagaimana? Gak paham ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian apapun kepada manusia itu pun enten ukuran. Misal nih, Mas Ishak diuji masalah A. Mungkin dirasa berat, tapi itu ukurannya wis kuat. Bon enten ukuran. Bu Sri diuji mungkin kelihatan berat sampai mulai.
Iya. Itu wis ana ukurane. Dan Allah itu luwih pinter ngukur masalah dengan orang itu pinter. Nggak mungkin lebih. Ya? Mboten mungkin lebih. Iya. Mboten mungkin lebih. Iya. Ujian kita ini semuanya sama. Tidak lebih dari segenggam garam. Cuma ada orang yang bisa mensikapi ujian itu. Ada sing mboten. Tergantung apa nih atine. Nek atine cilik, ngamuk. Kalau atine jembar koyo segoro, walah. Bangke nopo mawon dimot, bangke iwak, bangke kapal, bangke opo ae ono. Nah, makane atine iku sing digedhe. Jangan sampai duwe ati sing cilik. Jadi pun putus asa aja. Orang yang putus asa itu bukan ciri dari umat Muhammad. Makanya nggih dikuat-kuat. Untuk kita semuanya lah, terutama saya. Kadang iso ngomong tok, iso nglakoni. Nggih, jadi Masya Allah. Jeh, Yai, pun telas waktunya, ngapunten. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus kita ini bermanfaat. Dan semua diparingi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dua orang tua kita, guru-guru kita semua mudah-mudahan dimuliakan derajatnya di sisi Allah. Amin. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Mas Ishak, Bang Apunten, terus semua. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai atas ngajinya dan pencerahannya pada pagi hari ini di Ngaji Panguripan. Dulur El Victor, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang telah kita kaji bersama pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti Fajar Syiara kali ini. Saya Ishak, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.